tetap setia ya untuk melakukan ibadah di rumah. Kita mau mulai ibadah kita mau pujikan, mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita pujikan sekali lagi dengan lebih sungguh lagi. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah Tuhan. Pakailah sesuai dengan Ya Bapa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati setiap kami Tuhan yang mengikuti
mengikuti ibadah ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Silakan berdiri semua adik-adik. Kita mau pujikan pujian kakek-kakek, nenek-nenek. Oke? Oke. Sudah keringetan? Sudah ya, sudah keringetan. Oke, waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan pujian firman-Mu kita bagikan itu.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan pada hari ini. Engkau masih boleh menyertai kami Tuhan dalam ibadah sore hari ini. Ya Bapa, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan puji-pujian kami menjadi doa yang harus di hadapan-Mu ya Bapa. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami ya Bapa. Kami mau menjadi anak-anak yang lebih baik lagi ya Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati kakak-kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, selamat sore adik-adik yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan Kak Murni. Nah, adik-adik, kakak percaya adik-adik yang di rumah pasti dalam keadaan yang baik dalam perlindungan Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kakak cerita tentang firman Tuhan, kakak mau ingatkan, siapa yang masih ingat apa ayat hafalan minggu kemarin? Nah, kakak ingatkan lagi ya. Ayat hafalan minggu kemarin yaitu diambil dari Mazmur 90 ayat yang ke-12. Nah, harus diingat ya adik-adik ya, apa yang disampaikan, apa firman Tuhan, kita harus ingat sepanjang hari, sepanjang minggu itu supaya kita bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, pada sore hari ini kakak punya kisah yang luar biasa, cerita yang bagus dan pastinya terberkati untuk kakak dan untuk adik-adik yang di rumah. Nah, adik-adik, di sini kakak punya cerita yaitu tentang satu pribadi yang luar biasa. Dia pribadi yang menyelamatkan kakak, dia pribadi yang menyelamatkan adik-adik. Bahkan dia pribadi yang mau mati untuk kakak, untuk adik-adik, untuk papa mama, dan untuk kita semua. Bisakah adik-adik tebak siapakah pribadi yang kakak sebutkan tadi? Nah, pasti penasaran kan? Oke, sebelum kakak cerita, kita buka dulu Alkitabnya. Adik-adik yang di rumah, ayat firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-8. Di situ berbicara tentang kebangkitan Yesus. Nah, jadi pribadi yang kakak sebutkan tadi adalah pribadi Yesus Kristus, pribadi yang mati di atas kayu salib. Untuk siapa dia mati? Untuk kakak, untuk adik-adik, dan untuk semua orang yang ada di dunia ini. Dia mau mati. Adik-adik siapkah kalau mati seperti ini? Pastinya enggak dong. Soalnya sakit kalau mati seperti ini, tersiksa. Nah, jadi adik-adik, hari ini cerita yang saya kakak sampaikan ini adalah pribadi Yesus Kristus, dimana ketika Yesus Kristus pada hari Jumat, dia disiksa, dia mati di atas kayu salib. Tangannya begini, terus di kepalanya ada paku, dan akhirnya dia mati. Dia dikuburkan. Tetapi pada pagi-pagi sekali hari Minggu, dia bangkit dari mana? Dari kematian. Ketika orang datang melihat kuburannya, sudah tidak ada lagi orangnya. Kemana dia? Masa hilang? Masa diambil orang? Masa dipindahkan? Gak mungkin kan? Nah, tapi Yesus itu bangkit dari kematian. Dia bangkit. Ketika pagi-pagi sekali orang-orang datang ke makamnya, ke kuburannya Yesus, mereka lihat kuburannya kosong. Tetapi ada malaikat-malaikat, ada Yesus menampakkan diri di situ sama mereka, tapi mereka tidak mengetahuinya. Nah, adik-adik, ketika Yesus mati dan ketika Yesus bangkit, itu dia punya alasan tersendiri bagi kakak, bagi adik-adik, bagi papa mama, dan bagi kita semua. Nah, Yesus mati itu dia mau menyelamatkan kakak, menyelamatkan adik-adik, menyelamatkan papa di rumah dari apa? Dari dosa. Nah, kenapa dia mau mati untuk kakak, untuk dosa kita? Kenapa coba?
Karena Yesus mengasihi setiap kita. Jadi dia tidak mau kita, adik-adik yang di rumah itu binasa, masuk dalam neraka. Atau ada adik-adik yang mau masuk neraka? Di neraka itu adalah tempat yang menakutkan. Nah, pastinya adik-adik yang di rumah nggak mau kan masuk neraka. Nah, akhirnya Yesus mau mati bagi kakak, bagi kita semua. Untuk apa? Supaya kita boleh mendapatkan keselamatan. Kita boleh hidup kembali, kita boleh lepas dari dosa, dan kemudian hubungan kita dengan Allah kembali baik lagi. Nah, kenapa kok kembali baik lagi ketika Yesus mati untuk kita semua? Apa yang menyebabkan itu? Nah, adik-adik, hubungan manusia dengan Allah itu sudah rentak ketika manusia jatuh dalam dosa. Kita sudah tidak bisa lagi berhubungan langsung kepada Allah. Oleh sebab itu Allah mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita, sehingga dia mati di kayu salib. Terus pada hari yang ketiga dia bangkit. Untuk apa? Dia menyatakan kuasanya, dia menyatakan kekuatannya, kehebatannya kepada setiap orang, bahwa dia itu adalah Allah Yesus yang mau menyelamatkan kita, yang penuh kuasa, yang Allah kita itu berbeda dengan Allah-Allah yang lain, berbeda dengan orang-orang yang pintar yang lain. Tetapi dia adalah pribadi Yesus Kristus yang diutus Allah untuk kita. Dia mati, dia bangkit untuk menyelamatkan kita. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dia mati di atas kayu salib ini, Yesus Kristus menanggung dosa kita. Dia menanggung apa yang selama ini kita lakukan, apa yang selama ini kita perbuat. Terus dia tanggung semua di atas kayu salib. Nah, pasti di pelajaran-pelajarannya, di sekolah, dimanapun pasti dapat cerita tentang kematian Yesus Kristus. Kenapa Yesus mati, kenapa Yesus harus disalibkan, dan kenapa Yesus harus disiksa. Pastinya adik-adik sudah mengerti tentang yang ini. Nah, tapi tentang kebangkitan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang luar biasa, kakak bilang, karena kalau orang sudah mati tidak mungkin hidup kembali. Nah, kecuali kalau orang itu pura-pura mati atau pingsan aja, jadi bisa-bisa dia bangun ketika dia sudah sadar. Nah, jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengingat, kita harus tanamkan di dalam hati kita bahwa Yesus itu dia mau mati bagi kita untuk menebus kita. Terus dia mau bangkit bagi kita untuk menyatakan kuasanya, untuk mengatakan bahwa Yesus, orang yang kita sembah, pribadi yang kita sembah itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mampu menyelamatkan kakak, Allah yang mampu menyelamatkan adik-adik, orang tua kita. Itu dialah yang menyelamatkan kita, yang membebaskan kita dari dosa, sehingga kita kembali hidup dalam keadaan yang baik, hidup kudus, dan tidak lagi hidup dalam dosa. Itulah mengapa Yesus mati dan dia mau hidup bagi kita. Karena kalau kita sudah mendapatkan hidup yang baru, hidup bersama Yesus Kristus, pastinya hidup kita berubah. Dari hidup kita yang sering berbuat sering nakal kepada teman-teman kita, sering ngomong kasar, omong-omongan kasar, terus kita sering melawan kepada orang tua. Nah, itu kan ciri-ciri hidup yang ada dalam dosa. Nah, ketika adik-adik sudah hidup dalam hidup baru, ketika Yesus hidup, kita hidup sebagai anak-anak Allah, hidup dengan kasih,
kita hidup dengan saling menolong, kita hidup dengan saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, oleh sebab itu adik-adik, ketika kita sudah hidup dalam Yesus Kristus, ketika Yesus hidup bagi kita, mari adik-adik kita kembali bersaksi menceritakan tentang kehebatan Yesus Kristus yang mau menyelamatkan kita, yang mau menebus kita dari dosa kita. Nah, kakak percaya adik-adik yang di rumah mengerti, memahami apa yang kakak sampaikan pada hari ini, pada sore hari ini, karena ini adalah firman yang luar biasa. Karena di luar sana kita tidak bisa mendapatkan pribadi yang mau mati bagi kita. Karena di luar sana kita tidak bisa mendapatkan pribadi yang mau disiksa hanya untuk keselamatan kita. Tidak ada. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita hidup dalam kasih Tuhan, dalam kasih Yesus Kristus. Mari kita saling mengasihi orang tua, mengasihi saudara, dan mengasihi orang lain. Karena itu adalah ciri-ciri orang yang sudah hidup dalam Yesus Kristus. Nah, jadi adik-adik harus diingat-ingat ya, dan dipahami. Dan kita harus melakukannya di sepanjang minggu ini. Kalau minggu ini ada adik-adik yang sedang belajar, yang lagi belajar online, mari kita sungguh-sungguh belajar. Dan kalau minggu ini ada orang tua yang minta tolong sama kita atau apa sama kita, teman-teman kita yang kasar sama kita, mari kita sama-sama saling mengasihi, mengampuni, karena itu adalah yang Yesus Kristus mau bagi kakak, adik-adik yang di rumah. Jadi ayat firman Tuhan, ayat hafalan minggu depan, siapapun kakak-kakak yang menyampaikan firman, nah kalau ditanya ayat hafalan minggu kemarin harus diingat ya. Nah, ayat hafalannya diambil dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-9. Sekali lagi, ayat hafalan yang minggu ini tentang Yesus hidup diambil dari Roma pasal 6 ayat yang ke-9. Oke adik-adik, kakak percaya bahwa kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Jadi sudah dengar kan tadi firman Tuhannya? Tentang Pasti apa tadi sudah. Kak Murni? Tentang Yesus Hidup. Tentang apa ya? Diulang sekali lagi. Yesus hidup. Ayatnya di mana tadi Kak Murni? Nah, untuk ayat hafalan kita, adik-adik harus buka Alkitab dan ingat ya, dihafal. Dari Roma pasal 6 ayat 9. Di mana? Roma 6 ayat 9. Oke. Dihafal ya adik-adik ya firman Tuhannya. Sekarang kita akan berdoa, kita tutup ibadah kita. Silakan ya Bu. Oke. Ayo adik-adik yang ada di rumah, kita berdoa bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami, dalam hidup keluarga kami, di mana Tuhan telah menolong kami, Tuhan telah memberi kekuatan kepada kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh tahu bagaimana Yesus mati dan hidup bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Engkau yang menolong kami sepanjang minggu ini, sehingga kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami akan pulang, kami akan mengakhiri, dan biarlah kami boleh ketemu di minggu depan dalam ibadah seperti ini lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bye-bye.